Kisah ini menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim yang sangat mencintai Allah bersedia mengorbankan anaknya yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Ismail. Kisah ini juga menunjukkan tentang ketaatan dan kesabaran Nabi Ismail yang rela diserahkan oleh ayahnya untuk dikorbankan. Pada suatu hari sekitar tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Mimpi ini berulang-ulang dan Nabi Ibrahim yakin bahwa itu adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim pun memberitahukan mimpi itu kepada Nabi Ismail dan menanyakan pendapatnya. Nabi Ismail yang merupakan anak yang soleh dan taat kepada Allah dan ayahnya, menjawab dengan tenang bahwa ia siap untuk dikorbankan jika itu adalah kehendak Allah. Sikap istri Nabi Ibrahim, yaitu Hajar, mendengar niat suaminya menyembelih Ismail adalah sikap yang patuh, ikhlas, dan berserah diri kepada Allah. Hajar tidak menentang atau menyesali perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Hajar juga tidak menangis atau berteriak ketika Nabi Ibrahim membawa Ismail ke tempat pengorbanan. Hajar hanya mengucapkan, "Ya Allah, jika ini adalah perintah-Mu, maka janganlah Engkau biarkan kami tersesat." Hajar juga berdoa agar Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada dirinya, suaminya, dan anaknya. Hajar menunjukkan bahwa ia adalah seorang wanita yang solehah dan taat kepada Allah dan suaminya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun bersiap melaksanakan perintah Allah. Keduanya menuju ke tempat yang telah ditentukan Allah, yaitu di Bukit Marwah dekat Ka'bah. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh setan-setan yang berusaha menggoda dan menghalangi mereka untuk melaksanakan perintah Tuhan. Setan menampakkan diri kepada Nabi Ibrahim ketika sedang berjalan menuju tempat kurban bersama Nabi Ismail. Setan berusaha menghentikan Nabi Ibrahim dengan berkata, "Wahai Ibrahim, benarkah kamu akan menyembelih anak laki-lakimu yang kamu sayangi? Apakah kamu tidak takut kehilangan anakmu? Apakah kamu tidak kasihan pada anakmu? Tidakkah kamu berpikir bahwa ini mimpi yang salah?" Nabi Ibrahim tidak menghiraukan bisikan setan dan melemparkan 7 batu ke arahnya. Kemudian setan menampakkan diri kepada Nabi Ismail ketika beliau sedang berjalan bersama ayahnya. Setan berusaha menggoda Nabi Ismail dengan berkata, "Hai Ismail, apakah engkau tahu kemana ayahmu membawamu? Apakah engkau tahu apa yang akan dilakukan ayahmu kepadamu? Apakah engkau tidak takut mati? Apakah engkau tidak sayang kepada dirimu? Apakah engkau juga tidak berpikir bahwa ayahmu telah gila?" Nabi Ismail tidak terpengaruh oleh rayuan setan dan melemparinya dengan 7 batu. Setan menampakkan diri kepada Hajar, ibu Nabi Ismail. Ketika dia sedang menunggu di rumah, setan berusaha menakuti dengan berkata, "Hajar, tahukah kamu kemana perginya suami dan anakmu? Tahukah kamu apa yang akan mereka lakukan? Tahukah kamu kalau suamimu akan menyembelih anakmu? Tahukah kamu bahwa kamu akan kehilangan anakmu? Tahukah kamu bahwa kamu akan sendirian dan menderita?" Hajar tidak percaya tipuan setan dan melemparkan 7 batu ke arahnya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah sampai di Bukit Marwah, tempat yang ditunjuk Allah kepada mereka untuk melaksanakan perintah berkurban. Nabi Ibrahim memeluk erat putranya dan menciumnya dengan mesra. Nabi Ismail pun membalas pelukan dan ciuman ayahnya dengan penuh kasih sayang. Keduanya saling berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Nabi Ibrahim pun bersabda kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, kamu adalah anak yang sangat aku sayangi. Aku akan menyembelihmu sekarang karena itu adalah perintah Tuhan. Kamu harus bersabar dan tekun. Jangan berteriak atau menangis. Jangan melawan atau melarikan diri. Jangan lihat aku atau pisauku. Jangan membuatku ragu atau sedih. Kamu harus tunduk pada Tuhan.
Engkau harus yakin bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripadamu. Engkau harus percaya bahwa Allah akan mengangkat derajatmu di sisinya. Hendaknya kamu berharap Tuhan mempertemukan kita kembali di surganya. Nabi Ismail menjawab kepada Nabi Ibrahim, "Wahai ayahku, engkau adalah seorang ayah yang sangat aku hormati. Aku akan menuruti perintahmu sekarang karena itu adalah perintah Allah. Aku akan bersabar dan tekun. Aku tidak akan menjerit atau menangis. Aku tidak akan menangis. Aku sendiri yang melawan atau melarikan diri. Aku tidak akan melihatmu atau pisaunya. Aku tidak akan membuatmu ragu atau sedih dan aku akan sujud dan berserah diri kepada Tuhan. Aku yakin Tuhan akan memberikan pahala yang lebih baik dariku. Aku yakin Tuhan akan mengangkat derajatku di hadiratnya. Aku berharap Tuhan mempertemukan kita kembali di surganya." Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail di tanah dan menutup matanya agar tidak bisa melihat putranya. Nabi Ibrahim pun mengikat tangan dan kaki Nabi Ismail agar tidak bisa bergerak. Nabi Ibrahim mengeluarkan pisau tajam dan mengarahkannya ke leher Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menghela nafas panjang dan bersiap menyembelih putranya. Namun ketika Nabi Ibrahim menempelkan pisau ke leher Nabi Ismail, ia merasakan sesuatu yang aneh. Pisau itu tidak mampu memotong leher Nabi Ismail. Pisau itu sepertinya terhalang oleh sesuatu yang keras. Nabi Ibrahim pun berusaha lebih keras. Namun hasilnya sama saja. Pisau itu tetap tidak mampu memotong leher Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bingung sekaligus terkejut. Apakah ini berarti Tuhan tidak menginginkan pengorbanan ini? Apakah ini berarti Allah telah mengampuni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Apakah ini berarti Allah telah menguji Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Tiba-tiba Nabi Ibrahim mendengar suara yang datang dari langit. Suara itu adalah suara malaikat Jibril yang membawa pesan dari Tuhan. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kamu telah lulus ujian keimanan yang kami berikan kepadamu. Kamu telah menunjukkan bahwa kamu rela mengorbankan apa yang paling kamu cintai demi Allah. Kamu telah menunjukkan bahwa kamu orang yang taat dan bertawakal kepada Allah serta telah menunjukkan bahwa kamu adalah hamba Allah yang bertakwa dan mulia. Tuhan sangat senang dan bangga padamu. Allah telah mengampuni dosamu dan dosa anakmu dan telah menggantikan anakmu dengan seekor domba yang besar dan gemuk. Tuhan telah menyiapkan domba untukmu sebagai korban dan menyelamatkan putramu dari kematian. Allah juga telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepadamu dan anakmu serta mengangkat derajatmu dan anakmu di sisinya. Allah telah menjadikan kamu dan anakmu sebagai teladan bagi umat manusia dan menjadikan kamu dan anakmu sebagai pemimpin bagi umat Islam. Allah telah menjadikan kamu dan anakmu bapak dan nenek moyang para nabi dan rasul, serta menjadikan kamu dan anakmu orang-orang yang berhak menerima syafaat-Nya di hari kiamat. Allah telah menjadikanmu dan anakmu sebagai orang-orang yang berhak masuk ke surganya." Nabi Ibrahim sangat terharu dan bersyukur mendengar pesan dari Allah. Nabi Ibrahim melepaskan ikatan mata, tangan, dan kaki Nabi Ismail. Nabi Ibrahim memeluk dan mencium Nabi Ismail dengan penuh kebahagiaan. Nabi Ismail membalas pelukan dan ciuman ayahnya dengan rasa syukur. Keduanya berdoa dan memuji Tuhan atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Nabi Ibrahim pun menyembelih domba yang telah Allah persiapkan sebagai kurban. Nabi Ibrahim membagikan daging domba tersebut kepada fakir miskin dan yang membutuhkan. Nabi Ibrahim juga membangun tempat ibadah di dekat tempat kurban. Tempat ibadahnya adalah Ka'bah, rumah Allah pertama di bumi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi orang yang dicintai dan dihormati oleh Allah dan manusia. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun menjadi orang yang berjasa dan berkah bagi umat Islam. Demikianlah kisah ini disampaikan. Semoga menjadi hikmah dalam menambah wawasan dan keimanan kita.
Kisah tersebut juga menjadi dasar pengorbanan yang dilakukan umat Islam pada Idul Adha. Segala kebenaran kisah kita dikembalikan kepada Tuhan, pemilik kisah kehidupan.